Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, 10 hewan yang dinilai disukai para malaikat. Jangan diusir, apalagi dibunuh. Dalam Islam ada sebagian hewan yang dilindungi. Ada juga sebagian hewan yang dianjurkan untuk dibunuh karena menjadi mudarat dan tanda keburukan. Dan ada juga beberapa hewan yang disayangi para malaikat Allah. Manusia dan hewan hidup berdampingan dan saling ketergantungan. Hal ini pula yang membuat manusia punya rasa sayang terhadap hewan dan memeliharanya. Namun, tak sedikit juga manusia yang tidak memuliakan hewan, bahkan bersikap kasar dan membuat hewan terlantar dan mati. Padahal, hewan juga sama makhluk Allah yang harus disayangi. Bahkan, ada beberapa hewan kesayangan malaikat, dan hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 10 hewan yang dinilai disukai oleh para malaikat, yang tidak boleh diusir dan tidak boleh dibunuh. 1. Kucing. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad, sekaligus hewan kesayangan para malaikat. Kucing ini hewan yang sangat istimewa, yakni bisa mendengarkan azan. Karena hal ini, Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi yang bernama Mu'eza, ketika kucing tersebut tidur di atas jubahnya. Padahal Nabi hendak memakai jubah tersebut. Saking sayangnya terhadap kucing, Nabi membiarkan kucing tersebut tidur dan memotong jubahnya agar tidak mengganggu kucing yang sedang tidur. Dan Nabi pun menyuruh untuk menyayangi kucing, dan orang yang menelantarkannya akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seorang kucing yang ia ikat dan tidak diberi makan. Bahkan tidak diperkenankan memakan binatang kecil yang ada di lantainya. 2. Semut. Semut adalah hewan yang mempunyai tubuh kecil dan tidak membuat semut hilang keistimewaan di balik tubuhnya yang kecil. Semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut, seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa seekor semut pernah menggigit seorang nabi. Kemudian nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya seekor semut yang menggigitmu, lantas kamu mau membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. 3. Ular. Ular merupakan hewan kesayangan malaikat, walau hewan tersebut paling ditakuti dan berbahaya. Meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat. Karena hewan tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. 4. Burung hudhud. Masih ingatkah kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan tentang kesetiaannya kepada Nabi. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangannya, dan hewan ini dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 hewan: semut, lebah, hudhud, dan syurat. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba.
yang menutupi lubang gua dengan sarangnya. Dan Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. 6. Ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi Yunus. Ikan paus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut oleh kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar dan menyadari kelalaiannya dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Belalang. Belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah dari Allah. Saat itu pulang, belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini bergelantungan di pohon Sidratul Muntahar. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asma bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntahar seakan 100 tahun lamanya, atau seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan." Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Unta. Hewan ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah. Tapi hewan ini malah dibunuh oleh kaum Samud. Hal ini mengundang ajab bagi kaum tersebut. Mereka dibinasakan tanpa sisa satupun dari kaum mereka. Selain hewan yang disayangi malaikat, unta juga dijamin masuk surga. Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwanya. 9. Kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memakan kuda di jalan Allah dengan keimanan dan menyayanginya, karena mereka sayangnya terhadap kuda tersebut, maka kotoran dan air kencing akan ada pada timbangan kebaikan di hari akhirat." 10. Keledai. Keledai hewan yang disayangi malaikat. Karena mukjizatnya, hidup dan matinya diberikan kepada Allah. Seperti yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair. Sebagai contoh bahwa Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain hewan kesayangan malaikat, hewan ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang keledai dan Nabi Uzair terdapat dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperlihatkan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh? Dan ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur? Maka Allah mematikan orang tersebut. 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman,
Sebenarnya, kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah pada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu. Pada tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita bisa saling menjaga dan menyayangi beberapa hewan yang disayangi malaikat dan istimewa menurut Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.